Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan lanjut untuk praktikum pertemuan 11 gitu ya di survei rekayasa. Untuk praktikum kali ini kita masih bahas metode selisih busur sama panjang. Sedangkan yang akan kita kerjakan ya, ada poin 14 bagian D dan E ini untuk meneruskan praktikum sebelumnya gitu ya. Nah, di sini untuk metode selisih busur sama panjang seperti yang kemarin ada T1 titik 0 jari-jari, ada V di ujung gini ya. V ini pertemuan dari T1 sama T2 gitu ya. Dan ada X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Dan seterusnya. Dan di sini ada juga busur yang sama panjang gitu ya. Kemudian ya, cara menghitung absis dan ordinat ini masih sama seperti yang minggu lalu itu sebelumnya gitu ya. X1 misalkan sama dengan R sin delta B gitu ya, dan Y1 2 RC sin kuadrat delta B bagi 2 atau sama dengan RC min RC cos B gitu ya. Selanjutnya untuk cara pelaksanaan kemarin kita sudah coba gitu ya. Ini kalau misalkan tidak bisa praktikum di lapangan, kalian bisa menggunakan jangka gitu ya, dan ada busur gitu ya, dan alat tulis gitu ya, dan gambar, kertas gambar kalau bisa, kertas yang agak lebar. Nah, bisa kalian pakai untuk menggambar. Kemudian kita lanjut di D sama E. Poin D sama E di sini Anda bisa ulang kegiatan seperti nomor di atas 1 sampai 3 atau A sampai C gitu ya. Tetapi alatnya berdiri di T2. Nah, kalau kemarin Anda berdiri di T1 ya, sekarang kita berdiri di T2. Oke, di T2. Sini ya, T2 berdiri alat. Ditulis. Sedangkan sudut diputar searah jarum jam sebesar 270 derajat. Ini buat sudut siku-siku. Dan nanti diukur jarak Y1, Y2 dan seterusnya hingga YM. Nah, ini Y1, Y2. Sekarang Y1, Y2 nya kita ambil dari arah T2, bukan lagi dari T1. Kalau T1 kan dimulai dari X1, Y1 ya. Kalau sekarang kita mulainya dari T2 gitu ya. Nah, ini sebesar 270 derajat. Ini buat sudut siku-siku. Diukur jarak Y1. Y1 sama ini ke arah atas berarti ya. 1. Kemudian Y2 seterusnya hingga YM ke kiri gitu ya, ke arah kiri hingga terakhir YM, dan harus berimpit dengan pengukuran yang dari arah jalur 1 atau jalur yang pertama dari T1 itu ya. Dan dari titik koordinat Y1, Y2 dan seterusnya ini didirikan alat teodorit. Nanti berdiri dari titik koordinat Y1, Y2, Y1 nya di sini ya, Y1 nanti Y1, Y2, 3, ini misalkan aja ya, bisa lebih. Kemudian di sini kita sudah tahu jadi coret Y1 sampai Y4 hingga M, dan ini dengan pengukuran yang dari arah jalur 1 harus berimpit dari titik-titik ordinat Y1, Y2 dan seterusnya. Dirikan alat teodolit centering, arahkan ke V. Nah, jadi berdiri di titik-titik koordinat gitu ya. Di sini kira V, atur sudutnya 0 derajat di 0 derajat di V gitu ya. Setelah itu
putar sudut searah jarum jam ini sebesar sudut 90 derajat, ini buat sudut siku-siku. Nah, dari sini tentu sudah dapat, selanjutnya nanti juga sini seterusnya sampai selesai gitu ya. Diukur jarak Y1, Y2, Y3 dan seterusnya, maka akan ketemu letak titik-titik di busur, yaitu ada titik 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya gitu ya, sampai hampir mendekati titik T1. Oke, contoh perhitungannya masih sama gitu ya, ada contoh-contoh yang sebelumnya, silahkan dicoba. Oke, yang lain tidak ada perubahan. Teran sudut B. Oke, peralatannya tadi sudah saya sampaikan. Jika tidak bisa ke lapangan, ini bisa digunakan pensel penghapus poin, penggaris busur, tip X dan lain sebagainya. Softwarenya AutoCAD. Kalau Anda menggambar di AutoCAD ya, pakai software AutoCAD, kertas gambar atau AVS, dan sini ada prosedur praktikum yang harus diikuti gitu ya. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya ya untuk modul pertemuan 11. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.